Wanita. Ada yang mengibaratkan wanita itu kayak pedang bermata dua. Apabila dia baik dan menunaikan tugas-tugas utamanya dengan baik dengan tujuan yang baik pula, maka baiklah seluruh tatanan masyarakat dan juga negaranya. Kalau wanita itu buruk, maka otomatis buruk juga nih semuanya. Dengan kata lain, wanita itu ibarat kata kayak batu bata gitu di sebuah bangunan. Kalau batu batanya baik dan juga kokoh, pastinya bangunannya juga akan semakin kuat dan juga kokoh ya kan guys. Kurang lebih seperti itu mungkin perumpamaannya. Tapi guys, sebelum akhirnya Islam datang dan keberadaan wanita di muka bumi ini terasa begitu spesial dan juga berharga nih. Kita udah tahu banget ya, kalau keberadaan wanita itu sempat dianggap rendah dan juga hina guys. Gak cuma dalam pandangan bangsa Arab jahiliyah kala itu ya guys, kalau wanita itu terlihat seperti hina dan juga tidak berharga sama sekali. Ternyata banyak kaum dari beberapa agama dan juga bangsa yang menganggap hal demikian guys. Kenapa bisa begitu? Lalu gimana nih akhirnya harkat dan martabat wanita yang sampai sekarang bisa menjadi sangat berharga dan juga spesial? Simak cerita ini sampai selesai ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, malam ini kita bahas sejarah. Gimana pandangan orang-orang dari berbagai kaum dan juga bangsa terhadap wanita. Karena jujur, perjalanannya ini sangat panjang banget. Nanti di sini aku juga akan bahas sedikit tentang gimana kondisi wanita pada abad yang lampau, agar kita bisa mengamati perjalanan sejarah yang dilalui oleh para wanita terdahulu. Gak cuma itu guys, tujuan dari konten ini juga adalah biar kita bisa tahu juga nih bagaimana pola hidup dan juga pola pikir wanita terdahulu. Meskipun dalam situasi yang tersudut dan juga direndahkan, serta dianggap makhluk lemah, tapi banyak banget tokoh-tokoh wanita kok yang berhasil mengukir sejarah yang cemerlang dengan keberanian dan juga kecerdasan mereka guys. Dan dari video ini kita juga akan tahu bagaimana Islam datang sebagai satu-satunya solusi yang dapat menyelamatkan dari penyimpangan dan juga kesesatan, serta memberikan hak dan juga kedudukan yang mulia kepada kita sebagai wanita. Nanti aku juga akan cerita ini bagaimana pandangan sosok wanita bagi kaum Yahudi, Nasrani, orang-orang Yunani, Romawi, Persia, dan juga Arab jahiliyah kala itu guys. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya di sini. Wanita dalam pandangan orang-orang Yunani. Yunani adalah gambaran dari masyarakat terdahulu yang paling maju dan juga modern. Tapi bukan berarti dengan majunya negara mereka, pola pikirnya juga udah lebih terbuka dan juga maju ya guys. Khususnya terkait status dan juga kedudukan wanitanya. Justru nih ya, bagi mereka, wanita itu diyakini sebagai penyebab segala penderitaan dan juga musibah yang derajatnya aja udah dianggap paling rendah guys. Opini penduduk Yunani kala itu, wanita diciptakan ya buat pemenuh syahwat dan juga nafsu aja guys. Sampai dikatakan bahwa wanita pelacur dan juga pezina justru nih ya, kedudukannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan wanita-wanita baik guys. Makanya umumnya masyarakat Yunani kuno zaman dulu, mereka itu memandang ikatan suami istri bukanlah hal yang penting dan juga terhormat. Jadi mereka itu bebas mau sama siapa aja berhubungan tanpa harus menikah dulu. Nauzubillah min dzalik. Wanita dalam pandangan orang-orang Romawi tak jauh beda dengan pandangan orang Yunani guys. Bangsa Romawi yang sudah diakui sebagai negeri yang udah mencapai ketinggian dan juga kemajuan setelah Yunani, bangsa ini juga memiliki peraturan perundang-undangan yang condong pada kezoliman, pengekangan, dan juga kejam banget terhadap kaum wanita guys. Bahkan dikatakan juga kalau mereka tuh punya slogan yang cukup nyeleneh nih terkait wanita guys. Jadi slogannya itu kayak gini, mengikat mereka tanpa melepaskannya.
Artinya, laki-laki benar-benar memiliki hak penuh atas keluarganya, termasuk wanitanya guys, sebagaimana hak raja atas rakyatnya. Jadi, suami itu berkuasa penuh atas istrinya guys. Sampai-sampai nih ya, dengan kekuasaannya itu, kadangkala laki-laki pada zaman itu berhak kok untuk membunuhnya kalau misalkan istrinya tidak mau mematuhi atau menurutinya guys. Ngeri juga ya. Makanya dampak dari hal ini pastinya ujung-ujungnya sama aja kayak Yunani. Banyak juga yang berprofesi sebagai wanita panggilan guys. Bahkan ada loh guys, pentas kayak semacam wanita-wanita tanpa busana gitu guys. Sampai akhirnya banyak juga yang memandang kalau novel-novel porno dan juga budaya tanpa busana sebagai budaya modernisasi ataupun reformasi guys. Wanita dalam pandangan penduduk Persia dan Yahudi gak beda jauh dengan Yunani dan juga Romawi. Persia yang undang-undangnya banyak dijiplak oleh banyak negara dan mewajibkan mereka untuk memberlakukan semua aturan mereka, tetap aja gak memiliki keadilan terhadap kaum wanitanya guys. Justru nih ya, kalau ketahuan ada wanita yang berbuat salah aja, mereka udah pasti akan menghukum sangat-sangat berat guys. Nah kan nih ya guys, kalau si wanita itu melakukan kesalahan yang sama misalnya secara berulang, gak ada halangan apapun deh yang bisa menyelamatkan wanita dari hukuman penyembelihan guys. Wanita yang sedang haid aja udah dianggap kayak aib guys. Mereka diusir jauh-jauh dari kota dan juga tidak boleh ada yang menghubungi mereka kecuali pembantu yang memang memiliki tugas untuk mengantarkan makanan ataupun minuman kepada mereka guys. Ya hampir sama seperti halnya kaum Yahudi, wanita yang sedang haid itu udah dianggap kayak najis aja gitu guys. Mereka nggak boleh ikut duduk bersama, nggak boleh pegang bejana ataupun ikut makan bersama karena mereka benar-benar dianggap udah kayak najis aja gitu guys. Jadi ada ruangan khusus juga nih buat para wanita selama mereka haid, ya semacam kayak penjara gitu guys. Mereka nggak boleh kemana-mana, harus tetap berada di ruangan itu sampai kembali suci lagi. Mereka juga menganggap kalau wanita itu laknat karena telah menggoda Adam. Makanya mereka juga tidak berhak menerima warisan, nafkah, dan juga mahar, termasuk dari jenis emas dan juga perak. Gilanya lagi nih guys, perzinahan dianggap mereka sebagai upacara suci dan bentuk pendekatan kepada Tuhan mereka. Waduh, ini sih ngeri banget ya guys. Kita benar-benar harus banyak-banyak bersyukur deh, gak hidup di zaman itu. Wanita dalam pandangan orang-orang Nasrani. Dengan masuknya agama Nasrani ke Eropa, hal itu mengubah tatanan masyarakat Barat yang kala itu memang sebenarnya sedang mengalami krisis moral dan juga kemungkaran guys. Ada beberapa pandangan yang akhirnya memberikan sebuah batasan yang berlebihan nih pada satu sisinya dan memerangi fitrah manusia pada sisi yang lain. Di antara pandangannya adalah mereka itu meyakini bahwa wanita adalah biang dari kemaksiatan, akar dari kejahatan, dan juga akar dari dosa. Wanita itu adalah salah satu pintu jahanam bagi kaum laki-laki, karena memang wanitalah yang mendorong dan juga membawa laki-laki untuk berbuat dosa. Begitu menurut pandangan mereka. Hal ini juga sempat disampaikan oleh seorang pemuka Nasrani yang bernama Tertullian. Dia berkata, wanita adalah pintu syaitan ke dalam jiwa manusia. Wanita pula lah yang mendorong seseorang mendekati pohon yang dilarang, melanggar aturan Allah, dan suka menggoda laki-laki. Hingga akhirnya, ada juga nih yang sampai menilai kalau hubungan suami istri adalah najis meskipun ditempuh dengan cara yang benar, yakni jalur pernikahan dulu guys. Nah lantaran pandangan ini, banyak banget di antara mereka yang akhirnya memutuskan untuk jadi biarawati aja, yang selama hidupnya memutuskan untuk tidak menikah sama sekali. Karena bagi mereka, hal itu merupakan ukuran tingginya akhlak seseorang. Tapi meskipun begitu ya guys, bagi laki-laki dan juga wanita yang sudah menikah dan berumah tangga, perceraian adalah hal yang sangat tidak diperbolehkan meskipun dalam situasi dan kondisi apapun rumah tangga mereka guys. Kalau di Islam kan, ya meskipun perceraian itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi jika memang hubungan itu sudah banyak yang terluka ataupun sudah tidak sehat gitu ya hubungannya, ya sah-sah saja untuk melakukan perceraian. Tapi semoga saja
Siapapun yang sudah berumah tangga dijauhkan dari perceraian. Ada salah seorang penulis wanita asal Perancis, ya sekitar tahun 1814 Masehi sampai 1876 Masehi, yang bernama Armandine Lausil Aurore. Jadi dia tuh pernah menyamar jadi seorang penulis laki-laki, lantaran tujuannya itu hanya untuk membuktikan penghinaan terhadap kaum wanita di sana, guys. Dia itu ingin membuktikan kalau wanita itu sebenarnya hebat. Wanita itu memiliki akal untuk berpikir, tidak serendah apa yang mereka nilai selama ini, guys. Karena memang kala itu wanita memiliki hak yang sangat terbatas. Tidak ada toleransi pokoknya bagi wanita pada saat itu untuk bisa berkarya dan juga menikmati hasil dari usahanya sendiri. Pokoknya sedih banget lah, guys. Perjuangannya sangat-sangat luar biasa ya wanita zaman dahulu. Pokoknya kita harus benar-benar bersyukur banget kita sebagai wanita udah nggak terlalu dikekang seperti zaman dulu ya, guys. Lalu bagaimana nih? Akhirnya kedudukan wanita benar-benar diangkat derajatnya menjadi mulia banget. Jadi guys, sebelum akhirnya Islam datang nih, kedudukan wanita memang sangat dianggap lemah dan juga hina ya, guys. Tidak hanya di Yunani, Romawi, ataupun di Persia aja. Hampir semuanya mungkin ya menganggap kalau wanita itu ya cuma sekedar alat pelampiasan nafsu aja. Begitupun dalam pandangan bangsa Arab jahiliyah pada zaman dahulu. Sebelum akhirnya Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa ajaran Islam, kita tahu betul ya, kondisi wanita kala itu emang serendah itu. Bahkan dahulu para laki-laki di masa jahiliyah aja sangat kecewa kalau punya anak wanita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 58 sampai 59, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah atau merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah mereka akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Emang ya guys, udah paling jahat banget sih adat istiadat orang Arab jahiliyah kala itu, guys. Coba bayangin aja, masa anak bayi perempuan nih masih hidup-hidup langsung dikubur gitu aja, guys. Sebenarnya ada banyak macam dorongan yang membuat mereka tega mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup, guys. Beberapa diantaranya karena untuk menjaga kehormatan dan juga merasa takut mendapatkan aib lantaran mereka adalah ahli tempur ya kan. Manakala mereka kalah dalam peperangan, otomatis mereka harus menyerahkan anak perempuan mereka sebagai tebusan, guys. Dan dalam hal kebiasaan ini, Bani Tamim dan juga Bani Kindah lah yang merupakan kabilah paling terkenal dalam tradisi mengubur anak perempuan mereka, guys. Sebenarnya ada satu riwayat yang menyebutkan kalau kabilah pertama kali yang berani menguburkan anak perempuannya adalah kabilah Robi'ah. Jadi ceritanya tuh kayak gini, guys. Suatu ketika sekelompok kaum di Arab ini cemburu dengan kabilah Robi'ah dan mereka menawan seorang anak gadis raja mereka. Makanya mereka itu meminta agar anak gadis itu dikembalikan. Nah, setelah diadakannya perjanjian, gadis itu disuruh memilih nih, mau balik kepada kaumnya atau ikut bersama orang yang menawannya. Ternyata gadis itu justru ya malah milih ikut tetap bersama pihak yang menawannya daripada milih pulang kembali ke ayahnya, guys. Makanya hal itu membuat sang raja atau ayahnya itu murka ya kan. Alhasil dari kejadian itulah muncul peraturan yang dibuat sang raja untuk mengubur anak perempuan hidup-hidup, guys. Dan bodohnya lagi, guys, masyarakat langsung nurut gitu aja hanya karena gengsi dan juga takut kejadian itu akan terulang kembali di kemudian hari. Gak cuma itu, guys, sebenarnya ada juga yang mengubur anak perempuan mereka itu karena alasan kurangnya pendapatan dan juga memang kebutuhan yang terlalu banyak. Jadi mereka lebih memilih untuk mengubur anak perempuan mereka biar mencegah kemiskinan aja gitu, guys. Dan akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 151, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka."
Masya Allah banget ya guys, kedatangan Nabi Muhammad SAW benar-benar menaikkan derajat kaum wanita yang tadinya dianggap hina sehina-hinanya. Sekarang justru dianggap sebagai sosok yang paling utama dan juga mulia. Rasulullah SAW yang hidup di zaman perbudakan, di mana perempuan diperjualbelikan, hingga akhirnya datang Rasul ke muka bumi ini yang mengubah hal itu. Sekarang menjadi udah nggak ada lagi perbudakan ya kan guys. Ya kalau misalkan sekarang kita mengenal deklarasi hak asasi manusia persatuan bangsa-bangsa misalnya, makanya kita menempatkan Rasulullah SAW pada urutan pertama sebagai orang paling berpengaruh. Jadi kita harus benar-benar bersyukur akan hal ini ya guys. Tugas kita hanyalah senantiasa menjaga kehormatan dan juga kemuliaan kita sebagai wanita. Karena itu bagian dari bukti rasa syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita sebagai wanita dan dinilai mulia. Oke guys, itulah beberapa pandangan orang terhadap wanita. Semoga setelah mengetahui kondisi wanita di zaman dulu, kita bisa lebih menjaga apa yang dianugerahkan kepada kita ya, khususnya kaum wanita nih. Kira-kira setelah ini, bagaimana pandangan kamu terhadap wanita guys? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Seperti biasa, kalau misalkan konten ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga share-nya. Dan kalian juga bisa langsung tulis ide ataupun saran cerita selanjutnya di kolom komentar di bawah. Dan terakhir, subscribe channel ini ya guys, karena insya Allah di episode berikutnya aku bakal ceritain kisah wanita-wanita hebat yang gak tertandingi sampai saat ini guys. Pokoknya subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.